Pemirsa, sekarang kita lanjutkan dengan contoh-contoh bagaimana arti kebahagiaan itu. Ada sebuah perusahaan farmasi yang pekerjaannya adalah memproduksi obat-obatan. Perusahaan ini hampir bangkrut karena tidak mampu bersaing. Dia kalah dengan pesaing-pesaingan lain karena soal kualitas yang tidak begitu bagus. Obatnya tidak bisa memberi kesembuhan. Kemudian harganya juga jadi mahal. Akibatnya perusahaan itu harus ditutup. Sebelum ditutup, sang pemimpin melakukan sebuah langkah yang unik. Dikirimkan semua karyawan-karyawannya itu ke berbagai rumah sakit di penjuru negeri. Dia harus melihat bagaimana orang-orang yang diberi obat. Ada yang sakratul maut, ada yang sakit parah, ada yang bisa disembuhkan, ada yang tidak, ada yang gembira karena sembuh keluar rumah sakit. Tapi yang meninggal juga disaksikan oleh dia. Apa yang terjadi, pemirsa? Setelah lebih kurang 3 bulan dan beberapa 6 bulan, kemudian mereka dipanggil kembali. Ketika mereka dikumpulkan, kemudian mulai produksi dikembalikan lagi seperti sedia kala. Bisnis dimulai lagi. Setahun kemudian, perusahaan farmasi itu bangkit. Perusahaan itu maju, bahkan menjadi salah satu yang terbesar di negara itu. Kemudian dilakukan sebuah wawancara. Ditanya ke orang-orang yang meracik obat, memproduksi obat, termasuk sampai ke orang-orang marketingnya. Ketika ditanya, kenapa Anda bisa sukses seperti ini? Dia mengatakan, setiap kali saya memproduksi 1 butir obat, saya bayangkan ibu saya yang sedang saya beri obat. Setiap kali saya memproduksi obat atau memasarkan, saya bayangkan istri, anak, suami, atau keluarga saya. Saya lakukan itu dengan cinta. Karena dulu saya pernah bekerja di rumah sakit. Pemirsa, apa yang dirasakan oleh pemirsa? Dia mampu menyatukan 3 motivasi. Dia mampu menyatukan 3 tujuan. Inilah pemirsa gambarnya. Saksikan pemirsa. Satu sisi kehidupan bisnis, memproduksi obat, kemudian memasarkan obat dari marketing. Satu sisi cinta kepada orang tua, kepada konsumen, sehingga tidak lagi menganggap konsumen itu hanya sekedar konsumen untuk mendapatkan profit. Satu sisi, dijadikan 1 butir obat itu sebagai tasbih dia mengabdikan hidup kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah bagaimana kita harus mampu menggabungkan 3 kebahagiaan dalam setiap kehidupan kita. 3 motivasi dalam setiap aplikasi kita. Itulah mengapa ada 3 kunci kebahagiaan. Iman, Islam, ihsan. Hand disiplin dengan 5 rukun Islam. Mental disiplin dengan arkanul iman. Heart disiplin dengan nilai-nilai ihsan. Pemirsa yang dirahmati Allah, kita lihat gambar ini. Mana yang jadi utama? Ada yang menjadikan demi emosi, yaitu harga diri, maka dia menjadi orang soleh. Dia pergi haji supaya dihormati dan dipanggil Pak Haji di kampungnya. Kemudian dia menyumbang supaya dia dikatakan orang yang hebat. Mana yang lebih utama? Kalau kita hanya menjadikan emosi, menjadikan materi, maka kita telah salah meletakkan pusat orbit kita. Pusat orbit kita harus punya syarat. 1, dia abadi, tak boleh mati. 2, dia konsisten, tak pernah berubah. 3, dia universal, bisa diterima oleh semua. Maka bagaimana kuncinya? Kita harus mampu menentukan mana pusat orbitnya. Saksikan pemirsa. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka satrul masjidil haram.
Dari mana saja kamu keluar, maka palingkan wajahmu ke arah Masjidil Haram. Dari mana saja kamu sekalian berada, palingkan wajahmu ke arahnya. Karyawan dari perusahaan obat tersebut, ketika dia memproduksi obatnya, ia palingkan hatinya ke hadapan Allah. Karyawan yang ketika dia dengan kasih sayang dan cinta mengobati sama, dipalingkan ke hadapan Tuhan Ilahi Rabbi. Semua aplikasinya, totalitasnya, intelektual, emosional, dan spiritualnya dihadapkan ke arah Masjidil Haram. Inilah pesan tauhid. Hingga seluruhnya potensi tersebut disadari bahwa dia adalah seorang hamba, kita adalah sebuah hamba, di mana tidak ada satupun di muka bumi kecuali pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa, dalam pandangan saya, secara tanda kutip, masjid itu ada dua. Masjid kecil, masjid besar. Masjid kecil adalah tempat kita sholat 5 waktu. Masjid besar adalah dunia. Karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak diciptakan jin dan manusia kecuali mengabdi kepada Allah. Demikian pemirsa, semoga Allah membuka mata hati kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.